Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks cerita fantasi, maka hari ini akan lebih fokus pada bagian kebahasaannya saja. Oke, jadi masih ingat nggak sih apa sih struktur teks cerita fantasi? Sebelum kita lanjut ke bagian kebahasaannya. Oke, struktur teks cerita fantasi ya. Yang pertama ada orientasi, yakni pengenalan sebuah cerita. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah dia adalah mulai dari masalah muncul hingga memuncak. Dan yang terakhir ada resolusi. Resolusi dari kata solusi, maka dia adalah penyelesaian dari masalah itu sendiri. Nah, sedangkan kemarin kita juga belajar orientasi itu dibagi menjadi beberapa hal. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Orientasi itu dibagi menjadi apa saja? Oke, yap. Ini dia. Yang pertama ada pengenalan tokoh, yang kedua pengenalan latar, yang ketiga pengenalan konflik. Dari beberapa soal yang kemarin Ibu berikan kepada kalian, ternyata masih ada banyak banget yang bingung ketika ditanya pengembangan dari orientasi. Padahal kan sudah jelas ya di antara tiga ini. Jadi ketika kalian ditanya, kalian jangan jawab tiga-tiganya. Kalian pilih salah satu aja yang paling mendominasi. Misalnya, suatu paragraf itu dia lebih banyak menceritakan tokoh di awal. Oh, berarti dia jelas banget kalau dia pengenalan tokoh. Oke, yang kedua, jika suatu paragraf lebih banyak menceritakan latarnya, ya sudah, berarti dia pengenalan latar, bukan pengenalan tokoh lagi. Tapi, jika kamu baca sebuah cerita di awal, sudah ada konflik, sudah ada banyak masalah, berarti dia dimulai dengan pengenalan konflik. Gitu ya, jadi jangan bingung. Nah, hari ini, seperti yang Ibu bilang, kita akan belajar tentang kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti orang. Siapnya, ada 3 orang yang bisa digantikan. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ada tunggal dan juga ada jamak. Orang pertama tunggal itu ada aku, ada saya. Orang pertama jamak itu berarti kan kalau tunggal kan sendiri, kalau jamak itu nggak sendiri, dia punya teman. Ada kita, ada kami. Kita kenapa bisa jamak, Bu? Ya karena aku masuk di bagian dalam kelompok itu, tapi aku nggak sendiri, makanya disebut kita. Tapi kalau kami ya juga sama, aku masuk dalam suatu bagian, jadi akunya nggak sendiri. Gitu. Yang orang kedua tunggal ada kamu, ada Anda. Kalau jamak ada kalian. Lalu orang ketiga tunggal itu ada dia, jamak ada mereka. Jadi ketika kamu ditanya, mana sih kalimat yang mengandung kata ganti? Berarti kalimat yang ada salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata ini. Itu disebut dengan kata ganti orang. Nah, nanti tinggal kata ganti orang yang mana. Misalnya, dia adalah sahabatku. Berarti dia menggunakan kata ganti orang keberapa? Ada kata apa? Dia. Maka dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau kalimatnya bunyinya, aku suka es krim. Oh, berarti ada kata gantinya. Kata ganti orang keberapa? Ada aku. Berarti kata ganti orang pertama. Kami langsung berangkat ke sekolah pagi itu. Ada kata kami. Oh, berarti dia kata ganti orang pertama jamak. Gitu. Oh, bisa ya. Nah, Bu, kalau yang nggak pakai kata ganti orang, contohnya langsung disebut namanya. Misalnya, Randy membeli pisang. Nah, di situ nggak ada kata ganti aku
aku, saya, kita, kami, kamu, kalian, Anda, dia, mereka, nggak ada. Dia langsung menyebut namanya. Siapa yang membeli pisang? Randy. Nah, berarti kalimat tersebut tidak memiliki kata ganti orang. Gimana? Paham ya? Yang kedua, menggunakan kata pencercap indera untuk mendeskripsikan. Ini sama dengan teks deskripsi pada pertemuan sebelumnya, bab sebelumnya, yang kita bisa seolah-olah melihat, yakni dengan mata, seolah-olah mendengar dengan telinga, seolah-olah merasakan dengan kulit atau peraba, yakni tangan maupun kaki. Yang terakhir, seolah-olah mencium bau atau dia menggunakan indera hidung. Nah, jadi sebenarnya hampir sama dengan bab 1, tapi di sini cuma nanti teksnya bentuknya cerita. Misalnya, di dalam kandang terdapat 5 kelinci yang berwarna putih, hanya 1 kelinci yang berwarna hitam. Kelinci hitam ini sangat pemalu dan dia sulit berkomunikasi dengan kelinci-kelinci yang lain. Dia suka menyendiri dan kebiasaannya sangat aneh, kayak gitu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kebiasaannya sangat aneh? Kira-kira dengan indera apa? Indera penglihatan, yakni mata, gitu. Jadi sebenarnya sama dengan teks deskripsi, tapi kali ini di sebuah cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang tidak bermakna sesungguhnya. Jadi, tidak yang benar-benar itu maknanya. Maksudnya, Bu, kita kasih contoh. Bunga desa. Apakah dia bunga yang tumbuh di desa? Bukan. Bunga desa adalah orang yang paling cantik di desa. Jadi bukan bunga yang tumbuh di desa, melainkan dia orang yang paling cantik di desa. Nangkep ya maksud ibu gimana? Yang kedua, tulang punggung. Bukan terus tulang yang ada di punggung, melainkan menjadi pokok kekuatan. Misalnya, ayah menjadi tulang punggung keluarga. Bukan berarti tulang punggung keluarga ibu anak itu ada tulang punggung ayah, bukan. Tetapi menjadi pokok kekuatan dari keluarga itu. Ayah yang mencari nafkah. Jadi bukan terus bermakna itu ya. Selanjutnya lagi, kutu buku. Bukan kutu yang ada di buku, kutu ya bukan, tetapi adalah orang yang senang membaca buku. Nah, dari 3 contoh ini bisa kita ketahui bahwa kata-kata ini tidak bermakna sesungguhnya. Jadi ada maksud tertentu di balik kata-kata ini. Misalnya, kabar burung. Apakah burung bisa membawa kabar? Enggak. Nah, maksudnya adalah kabar yang belum benar-benar pasti. Jadi masih hoax. Jadi masih bisa jadi hoax, bisa jadi itu benar. Antara benar atau enggak. Nah, kayak gitu. Misalnya lagi, angkat topi. Aku angkat topi deh sama kamu, nilaimu 100. Maksudnya gimana? Mengangkat topi? Bukan. Kita kalau mengangkat topi itu bentuk apa sih? Penghormatan. Jadi maksudnya angkat topi di situ adalah, oh aku menghormati kamu nilainya 100, kamu benar-benar pintar, misalnya kayak gitu. Oke, bisa ya, maksudnya nangkep ya. Jadi kata bahasa kiasan ini bukanlah makna sesungguhnya. Sama halnya ketika kamu berada di sebuah warung sate, terus kamu dengan lantang berkata, Bu, saya ayam. Bu, saya kambing. Maksudnya apakah kamu hewan ayam atau kamu kambing? Bu, saya ayam. Bukan terus berarti kamu adalah hewan ayam ya, tetapi kamu di situ memesan sate ayam. Nah, semacam kayak gitu. Jadi bukan bermaksud mengatakan bahwa kamu ini adalah hewan ayam, tetapi kamu pesan sate ayam. Nah, kayak gitu. Jadi tidak bermakna sesungguhnya. Yang keempat, menggunakan kata sambung urutan waktu atau bisa disebut juga dengan konjungsi temporal. Nah, ini nih biasanya anak-anak suka bingung, tapi bisa wes. Nah, konjungsi temporal ini akan kalian pelajari juga nanti di kelas 8. Contohnya,
Ada lalu, kemudian, setelah itu, sebelum itu, sesudah, akhirnya, awalnya, saat, ketika, dan masih banyak lagi. Jadi, disebut konjungsi temporal apabila dia memberikan dia adalah kata hubung yang menghubungkan antara dua waktu. Misalnya, aku mengikuti rapat OSIS dari pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Ada kata hubung apa yang menghubungkan waktu di situ? Kata sampai, maka sampai di situ adalah konjungsi temporal. Jadi kalau konjungsi temporal, dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus nemplok sama kata lain. Misalnya ketika ditanya, kapan kamu membeli pensil ini? Kemarin. Kata kemarin itu kira-kira konjungsi temporal atau keterangan waktu. Karena kemarin tidak membutuhkan bantuan kata lain, dia bisa berdiri sendiri hanya cukup dengan kata ya udah, kemarin itu sudah menjawab, maka dia adalah keterangan waktu. Tapi ketika kamu berkata kemudian, kira-kira dia kata kemudian ini bisa berdiri sendiri enggak? Enggak. Kata kemudian ini harus diikuti dengan kata lain untuk menjelaskan. Lah terus apa? Wis kemudian ini ada apa? Misalnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi intinya sih kalau kata penghubung urutan waktu itu tuh dia menghubungkan waktu. Lalu kemudian setelah itu sebelum itu sudah akhirnya awalnya saat ketika. Nah semacam itu. Bisa ya. Nanti yang masih bingung bertanya sama Bu Devi. Yang kelima, menggunakan ungkapan keterkejutan. Ini gampang banget. Cuma ada 2. Wow, amboy. Jadi kayak kagum aja. Itu yang disebut dengan ungkapan keterkejutan. Jadi kayak, wah aku kagum banget. Tiba-tiba kamu ke suatu tempat, terus ada kata, wow, keren banget. Misalnya kayak gitu. Kata wow, itu kan menunjukkan sebuah keterkejutan. Nah, maka dia disebut dengan ungkapan keterkejutan. Jadi kayak, kagum akan sesuatu hal. Nah, tapi ini yang ada di dalam sebuah cerita ya. Gitu, mudah sekali bukan? Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diapit dengan tanda petik 2 nih. Kayak gini nih, tanda petik 2 tuh. Contohnya, Dian, jangan lupa besok membawa kuas ya, kata Ajeng. Kalimat langsungnya yang mana? Yang ini loh, yang di tengah-tengah tanda petik 2-nya. Tinggal itu, Nih, ini dari sini sampai sini. Sebenarnya ini juga masih masuk bagiannya, tapi yang jelas yang ini. Oke, next kita cari tahu apa sih syarat dari kalimat langsung. Yang pertama, awal kalimat langsung harus menggunakan huruf kapital. Ini loh. Nah, huruf D, Dian, selain dia nama orang, maka D di sini kan awal dari kalimat langsung. Awal itu misalnya setelah tanda titik petik 2 di sini, itu huruf pertamanya harus kapital. Jadi, meskipun dia di tengah kalimat, meskipun dia di tengah-tengah paragraf, tapi kalau setelah tanda petik, maka dia harus kapital. Ini ya, kapitalnya tak tunjukin lagi. Nih, Dian. Ini ya, paham ya? Oke, selanjutnya. Jika di akhir kalimat masih ada keterangan kata siapa, kalimat itu diucapkan oleh siapa, maka sebelum tanda kutip diberi tanda koma. Yang mana sih Bu? Ini loh. Nih, tak hapus dulu biar kalian paham. Nah, jadi yang ini loh. Ini kan di belakang, ini kan kalimat langsungnya, ya kan? Yang dari tanda petik ke tanda petik. Di sini masih ada kata siapa. Kalimat itu diucapkan oleh Ajeng. Nah, karena masih ada kata Ajeng, karena masih ada keterangan siapa sih yang ngomong kata Ajeng, maka di sini dikasih tanda koma. Gitu. Tapi kalau Ajengnya ada di awal, misalnya Ajeng berkata, koma, Dian jangan lupa besok membawa kuas ya. Setelah itu udah nggak ada kata-kata siapa, maka di sini dikasih tanda
titik gitu. Terus kayak misalnya Dian, kamu sedang apa? Tanya Ajeng. Jadi semua tanda baca itu harus berada di dalam tanda petik 2. Misalnya Dian, kamu sedang apa? Gitu kan, terus tanda tanya dulu, baru kasih petik 2. Nah, kalau terus ini kata siapa? Kayak gitu, kata Ayu misalnya. Nah, loh Bu, tadi yang pertama aku masih belum paham. Nah, jadi gini, misalnya Ajeng berkata, Ajengnya itu di depan. Misalnya Ajeng berkata, ini maaf ya tulisannya jelek. Ajeng berkata, nah ini tanda koma, baru kamu kasih petik. Apa yang dikatakan Ajeng? Nah, karena nanti di belakang petik kan berarti sudah nggak ada kata-kata siapa yang berkata karena sudah ada di depan. Maka di sini sebelum tanda petik kamu akhiri dengan tanda baca titik. Nah, kayak gitu. Sampai di sini bingung atau enggak ya? Nanti kalau masih bingung silakan bertanya. Nanti Ibu akan jelaskan secara lebih detail lagi. Oke? Nah, hari ini kita belajar tentang kebahasaan teks cerita fantasi. Ada apa saja? Masih ingat? 1. Kata ganti orang. 2. Kata pencerca panca indera. 3. Bahasa kiasan. 4. Konjungsi temporal. 5. Ungkapan keterkejutan. Dan terakhir adalah kalimat langsung. Yeay, ada 6 hal yang kita pelajari hari ini. Nah, minggu depan adalah PTS. Waktunya kalian PTS. Nah, materi PTS itu meliputi 1. Bab 1 teks deskripsi dari mulai jenisnya, dari mulai mengidentifikasi tujuannya, lalu mengetahui isinya, strukturnya, penggunaan di, penggunaan men, dan juga menulis teks deskripsi itu sendiri. Dan yang kedua, bab 2 tentunya teks cerita fantasi sampai kebahasaan. Kebahasaan itu yang mana sih Bu? Kebahasaan, kurang A ya. Kebahasaan itu ya yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk PTS-nya sampai materi hari ini keluar ya. Oleh karena itu, kalau kalian masih belum paham silakan tanyakan kepada Bu Devi. Jadi Ibu juga bisa menjelaskan kembali. Tapi kalau kalian diam saja, maka Ibu hanya akan menganggap wah anak-anak sudah paham kayak gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Selamat belajar. Semoga sukses. Jika masih belum paham, silakan bertanya. Bu, kalau bertanya materi tentang teks deskripsi, boleh. Kalau bertanya materi teks cerita fantasi sebelum ini, boleh. Silahkan. Dari mulai jenis, struktur, terus jenis teks cerita fantasi udah banyak ya. Struktur, unsurnya, nah itu semuanya keluar. Jadi kalau memang masih belum paham, silahkan bertanya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.